Karena apa? Hilang semua. Sejarahnya Kediri itu kerajaan yang paling luas Nusantara. Iya, betul. Nusantara kerajaan paling kuat Kediri, bahkan orang mau datang ke Kediri pun takut. Mitos yang mengatakan bahwa pimpinan-pimpinan negara khususnya Indonesia ini kalau berkunjung ke Kediri, kenapa kok tidak berani? Kita tarik benang merah ya, garis lurus, ada beberapa kejadian yang menimpa Pak Karno dan Gus Dur. Nah, itu kan beliau kan kabarnya dan memang sudah dicari pembuktiannya, memang setelah dari Kediri langsung lengser. Ya, tadi sempat menyinggung calon arang ya. Iya. Ini yang petilasan di Ngurah itu petilasan atau? Jadi gini, kalau sejarahnya Kediri tempat kita ini adalah anaknya, bapaknya dari Bali. Yang namanya Udayana. Udayana punya anak namanya Erlangga. Erlangga memimpin Kediri, makanya di Kediri ada Erlangga, di Bali ada Garuda Wisnu Kencana, di mana Garuda adalah titian Raja Erlangga. Nah, ini Ratna Manggali ini sedikit bercerita tentang sejarah dan budaya. Kita bicara budaya di sini. Ratna Manggali ini adalah anak dari calon arang. Calon arang menginginkan si Erlangga menikahi dengan Ratna Manggali gitu. Tapi Erlangga tidak mau, karena apa? Melihat kondisinya calon arang seperti itu, jahat, tegas. Sebenarnya calon arang ini tidak jahat, tegas. Yang benar ya benar, yang jahat ya jahat. Nah, akhirnya apa? Pada saat itu ada terjadi ketidakseimbangan dan tidak keadilan. Akhirnya apa? Calon arang pun istilahnya putus asa. Ya sudah, kita tidak usah baik dengan orang, kita sebarkan wabah ini. Karena apa? Anakku aja nggak ada yang terima. Disebarlah wabah tersebut. Ketika wabah tersebut, nah terjadilah pencurian kitab calon arang yang dicuri. Ilmunya ilmu apa? Ilmu leak tadi. Ilmu leak itu dari mana? Dari Nyi Gira. Kenapa di Bali ada leak? Memang sejatinya kerajaannya terkuat di Bali. Nyi Gira dari mana? Gitu. Yang direbutkan apa? Raja Erlangga. Raja Erlangga hanya dari siapa? Dari Udayana. Makanya jangan heran kalau di Kediri Jawa Timur sama di Pulau Bali itu ada kesamaan nama desa. Misalnya Kediri Jawa Timur, Kediri Bali, terus Ngasem, bahkan ada hampir mirip gitu. Memang kita ini anaknya gitu. Leluhur ya. Satu leluhur ya kita ya. Nah, terus kita diartikan lagi Bali sama Kediri. Kediri itu ke kita. Bali itu Bali. Ya, intinya kembali lagi ke diri kita. Apapun masalahnya, apapun keadaannya, dikembalikan lagi ke diri kita. Intinya apa? Kita jangan sampai menyalahkan orang lain. Itu ada artinya. Kenapa kok Kediri? Kenapa kok Bali? Bali itu balik, Kediri itu kita. Jadi kembali ke diri kita, anaknya dan bapaknya gitu. Kita keluarga gitu. Ini kalau menurut saya, bukan saya pinter sejarah, bukan, karena ini saya berusaha untuk memecah sesuatu hal arti gitu. Memang artinya memang kita benar gitu. Ya enggak? Bali, Kediri, Bali, balik sama Kediri, kembali ke diri kita gitu. Kediri lagi ya. Iya, dan saya juga ini bangga sekali dengan masyarakat Bali. Karena apa? Ketika saya di Bali kemarin beberapa saat itu saya mengamati, oh ternyata masyarakat Bali itu luar biasanya. Karena apa? Dari hal terkecil hingga terbesar sangat sekali menghargai alam. Karena betul. Kalau kita mau dimengerti alam, kita harus mengerti alam. Dan saya bangga sekali dengan masyarakat Bali kalau bisa kita menyontoh kebiasaan dan tradisinya. Tentang dan kita terbukti ya memang akhirnya alam, dan terbukti sekali. Bali memang jadi istilahnya jujukan wisata ya. Iya, jujukan wisata. Orang taunya Indonesia mana? Indonesia itu Bali. Iya. Benar sekali. Itu. Berarti kembali lagi, yang di Sumber Cangkring Ngurah itu petilasan, rumah. Karena apa? Dari ahli sejarah pun juga kesulitan. Cuma diprediksi, cuma dilihat ada beberapa tiang soko itu tiang penyangga dari batu yang dimana
Batu itu dikira adalah rumah dari calon Arang atau Nyi Gira. Yang sampai sekarang ini saat ini berubah nama menjadi Gura. Artinya itu. Iya betul. Nyi Gira itu disebutkan dari nama daerahnya. Sosoknya yang berasal dari desa Girah yang sampai sekarang ini berubah menjadi nama Gurah gitu. Seperti itu ya berarti. Seperti itu. Jadi kita anak remaja, kita jiwa-jiwa muda, jangan sampai kita melupakan sejarah. Kita harus paham tentang budaya. Boleh kita ngefans, menyukai budaya-budaya asing, tapi kalau bisa jangan sekali kita meninggalkan budaya kita sendiri. Karena apa? Kalau kita berusaha mecah, mengkorek, mencari tahu budaya-budaya kita ini banyak sekali, luar biasa, bahkan tidak kalah dari budaya lainnya gitu. Betul sekali. Ya, kalau kita lihat mungkin nama Gurah sendiri ya. Iya. Ini apakah benar kalau memang di Gurah itu bakal tampil semuanya? Iya. Karena kan Gurah itu apa artinya? Mengangkat, diangkat. Kenapa pertemuan petilasan-petilasan yang lain, situs terus yang terpendam-pendam. Kadang orang mau bangun apa, begitu digali menemukan arca dan sebagainya. Memang dulunya itu adalah kerajaan. Jadi memang benar ya istilahnya kalau kita lihat apa namanya topografinya ya. Gurah, Pagu, sama Pare. Ini kerajaan. Ketemunya nanti di Tegowangi. Iya. Kelemahan ya. Di Candi Tegowangi. Itu kerajaan semua. Jadi ibarat orang itu kalau bahasa zaman sekarang yang orang mudah paham itu, kita flashback ke riwayat Lapindo. Lapindo itu dulunya desa. Berhubung di situ ada masalah, akhirnya menjadi desa yang hilang. Desa yang terpendam. Sama kerajaan yang berada di bawah kita pun dulunya juga ada kehidupan yang terpendam, ada di situ cerita yang terpendam. Itu memang benar-benar ada di sejarah kita. Kena letusan itu ya? Iya. Gitu. Letusan Merapi, Kelut dan sebagainya. Seperti itu ya. Berarti memang kalau kita lihat kan memang berapa kali penemuan di Gurah ya, Pagu, Ngasem, Pare dan lain sebagainya. Ini dan itu hanya sebagian kecil ya? Iya. Belum lagi kalau mau gali, kalau digali luas sekali. Karena apa? Semua. Sejarahnya Kediri itu kerajaan yang paling luas Nusantara. Gitu. Iya betul. Saat Nusantara kerajaan paling kuat Kediri, bahkan orang mau datang ke Kediri pun takut. Ada apa? Mitosnya apa? Sejarahnya apa? Ya kita tadi sekarang mungkin lari ke situ tadi tentang mitos ini tadi. Mitos yang mengatakan bahwa pimpinan-pimpinan negara khususnya Indonesia ini kalau berkunjung ke Kediri, kenapa kok tidak berani? Itu hanya mitos. Sebenarnya tidak masalah. Kalau kita mungkin kita tarik benang merah ya, garis lurus, ada beberapa kejadian yang menimpa Pak Karno dan Gus Dur. Nah, itu kan beliau kan kabarnya dan memang sudah dicari pembuktiannya. Memang setelah dari Kediri, langsung lengser. Gini Mas, bagaimanapun caranya. Iya, karena ini ada kekuatan mistis di dalam Kediri yang pernah diramalkan Raja Jayabaya. Besok kalau ada kota ini didatangi orang banyak, hanya melihat satu batu yang besar, bahkan akan ada kejayaan di situ. Nah, kita berpikir sampai detik ini pun kita belum tahu artinya. Ini yang dimaksud Raja Jayabaya ini batu apa? Batu apa? Ya. Karena apa? Jayabaya meramalkan besok lah enek batu gede sing bakal dikerumunin orang. Apa yang sana itu ya? Ini detik-detiknya pembangunan batu tersebut. Yang akan dikerumuni orang dari berbagai macam. Karena apa? Ada ramalan kalau sudah ada batu batu gede yang banyak dikerumuni orang, banyak burung yang bisa berterbangan, yang bisa dinaikin orang. Nah, di Kediri bakal menjadi apa ya? Perekonomiannya itu enak. Terbukti dari apa? Dari mau dibangunnya bandara di kota Kediri. Ya mungkin suatu saat terbangunnya bandara tersebut, perekonomian orang Kediri pun bisa bagus, bisa meningkat gitu loh. Ini hanya menurut saya, menurut pakar-pakar yang lainnya saya kurang paham gitu. Ya kita amini aja kalau itu kalau positif kita amini suatu saat bisa merubah perekonomian masyarakat kota Kediri gitu aja. Berarti baik ya? Insya Allah baik. Insya Allah baik. Tapi ya yang namanya kembali ke mitos tadi. Kembali ke mitos itu. Yang tadi tuh. Kenapa kok pemimpin akhirnya kan banyak
ya non sewu ya, mungkin kita tahu gembar-gembornya, Iya. oh ini bakal ke Kediri, Boleh besoknya nggak jadi. boleh enggak ini di sini? Ini nggak Nggak apa-apa no. Silahkan. Di mata gaib Di mata gaib gimana? ada beberapa tempat di Kediri di mana di situ adalah ada pusaka negara yang tertimbun. Pusaka negara. Pusaka milik negara yang tertimbun. Ini peninggalan dari Raja Jayabaya. Raja Jayabaya. Ada pusaka raja yang tertimbun. Letaknya mungkin sebagian orang sudah tahu, tapi syarat untuk pengambilnya adalah tidak semua orang bisa mengambil, hanya orang yang berhati tulus, orang yang berhati suci yang akan bisa mengambil. Bisa jadi yang bisa mengambil adalah para kesatria yang kita sebutkan tadi. Entah kapan, entah tahun berapa, kita tidak tahu. Kalau pikiran saya ya, pikiran liar saya Mas Tigor. Kalau kemarin kan orang-orang berpikir bahwa pejabat, pimpinan negara, presiden itu tidak ada yang berani ke sini. Apa mungkin ya? Ini pikiran liar saya. Apakah mungkin nanti presidennya orang Kediri? Jadi dia kalau pulang ke sini, dia bukan istilahnya dia kalau ke Kediri itu pulang. Iya. Bukan Amin. apa? Jadi kita amini Iya. aja, kita amini saja. Jadi dia nggak takut mau ke Kediri. Lah, aku mau Iya. pulang kok. Kita Kediri amini ya, saja. Kediri ya. Kediri, kembali lagi ke Kediri gitu. Pusakanya banyak sekali yang Banyak pusaka tertimbun di area kita. Di situ dilindungi beberapa makhluk-makhluk nirwana, jadi makhluk-makhluk mitologi yang berada di surga, misalnya kayak yang ada di Kayangan ya maksud saya, seperti naga, terus resi, seperti yang lainnya, itu banyak sekali untuk melindungi barang-barang itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Karena apa? Dilihat dari sejarahnya, pusaka-pusaka milik Indonesia itu sudah hilang loh, sudah banyak yang diambil di negara-negara lain. Itu loh. Sebelum Sudah hilang ya? Ya, sebelum Iya, COVID ini muncul, itu sebenarnya ada firasat dengan dikembalikan pusaka Diponegoro ke Indonesia. Sempat mendengarkah dengan tentang dikembalikannya pusaka Diponegoro ke Indonesia pada saat itu, sebelum COVID? Karena ada berita pada saat itu dipulangkanlah pusaka Diponegoro ke Indonesia. Karena apa? Bangsa kita saat ini butuh senjata. Ini adalah filosofinya, ini artinya. Senjata gaib apa Senjata asli. Senjata asli Senjata ya? asli. Kita butuh senjata. Nah, yang dimaksud senjata ini bukan senjata kita harus mau Enggak. Senjata batin, senjata pikiran, senjata tindakan. Itu adalah senjata. Ibarat kita perang, kita harus pikir dulu senjata apa yang harus kita bawa. Kita semakin modern, kenapa semakin sulit? Pada zaman dahulu senjata bangsa Indonesia itu apa? Hanya bambu runcing. Tetapi kenapa kok bisa merdeka? Kenapa kok bisa bebas? Karena apa? Pakai otak, pakai hati, bukan ego. Walaupun di situ ada sedikit benalu, tetapi semua terselesaikan. Nah, saya berharap kita ini mencerminkan sejarah yang sudah ada. Kita pakai sejarah itu cerminan kita. Kita ini sudah modern loh, tapi kok semakin seperti ini. Nah, zaman dulu senjata juga yang punya rakyat sana. Senjata kita sendiri pun hanya itu aja. Tapi kok bisa ya merdeka? Karena ini orang-orang yang luar biasa. Kita saat ini butuh orang yang luar biasa yang seperti itu, yang tidak ada manipulasi di dalam politiknya. Suatu contoh korupsi. Nah, zaman dulu korupsi tidak seheboh ini gitu. Sekarang ini polemiknya, masalahnya itu budaya kita perang loh, tapi kok korupsi, kita mengambil kesempatan di dalam kesempitan, ini yang fatal gitu. Kita harus berpikirkan tentang sejarah. Orang zaman dulu senjatanya cuma itu, tapi nggak ada orang korupsi. Mau korupsi apa? Mau buat makan aja orang dulu kesulitan. Ada kerja rodi, kerja paksa, banyak penindasan, nggak ada berpikiran untuk korupsi. Nah, sekarang korupsi merajalela, banyak orang mengambil kesempatan itu. Ini yang harus menjadi evaluasi kita. Ini bukan berarti saya mengajari, bukan berarti saya sok pintar dan sebagainya. Kita ini sharing gitu. Seperti itu ya. Benar enggak tapi? Iya benar. Iya kan. Memang kondisinya seperti itu ya. Iya. Kalau kita lihat mungkin di lingkup daerah sampai ke atas sana seperti itu kondisinya. Istilahnya korupsi malah menjadi budaya. Iya ya? gitu loh, enggak bisa. Iya.